di channel aku Sifra Cynthia. Nah, lama-lama channel ini jadi channel pendidikan gitu ya. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang initial assessment. Jadi initial assessment untuk kegawat daruratan ya, untuk kegawat daruratan. Nah, di initial assessment sebelum aku jelasin panjang lebar gitu ya, mending kalian sekarang subscribe channel aku, terus di komen, di like juga gitu ya. Ya, kalau udah, terima kasih buat subscribe-nya, buat like-nya, buat komenannya. Langsung aja aku mulai tentang initial assessment. Nah, apa sih initial assessment itu? Initial assessment itu sebenarnya pengkajian awal gitu ya, pengkajian untuk tahap pengkajian awal yang dilakukan untuk pada saat penerimaan pasien aku mandek-mandek gitu yang ngomongnya, aku ulang aja. Initial assessment itu adalah pengkajian awal yang dilakukan pada saat pasien masuk di emergensi rumah sakit atau biasa di emergensi ya. Kemudian untuk pengkajian, sebenarnya aku nggak panjang lebar sih, karena pengkajian awal untuk kegawat daruratan ini ada namanya itu ABCDEFGH sama EMPL, tapi ada beberapa juga yang bilang ada DRS, AH, EMPL. Nah, tapi nanti aku akan jelasin kok satu persatu. Nah, untuk pengkajiannya ada beberapa cara. Yang pertama ada primary survey, yaitu pengkajian primer. Nah, pengkajian primer ini isinya itu ya pengkajian pertama tahap awal gitu. Isinya itu ada ABCDEFGH ya. ABCDEFGH itu akan aku jelasin satu-satu. Yang pertama itu ada airway. Nah, airway itu kita tahu sendiri kalau airway itu namanya jalan nafas gitu ya. Nah, untuk kegawat daruratan ini yang harus pertama kali kita cek adalah airway atau jalan nafasnya. Kita bisa lihat airway ini, kita bisa lihat apakah ada cairan yang keluar dari pasien seperti darah, sputum ataupun sekret begitu. Nah, kemudian ada yang lain juga, ada auskultasi. Yang kita harus dengar adalah suara nafas pasien, suara nafas yang apakah ada gargling atau ada snoring gitu ya. Karena biasanya kadang muncul sih pada beberapa kasus untuk suara nafas gitu ya, suara nafas tambahan. Nah, selain itu pada gangguan airway ini juga bisa ditemukan biasanya itu ditemukan edema di jalan nafas, sehingga dia itu di jalan nafas utama ya, sehingga dia itu bisa mengganggu proses pernapasan gitu ya. Nah, obstruksi jalan nafas itu tuh bisa disebabkan karena adanya fraktur tulang wajah, fraktur mandibula. Nah, dalam hal ini kita tuh bisa lakuin namanya jaw thrust. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah kita tuh tidak boleh melakukan ekstensi, fleksi, dan rotasi pada bagian leher. Kemudian ada B, kan tadi ABCDEFGH, ada B itu breathing. Nah, breathing itu adalah breathing ya, breathing. breathing itu bernafas. Breathing itu bernafas. Jadi di bernafas ini ada beberapa sih, ada inspeksi. Yang kita inspeksi itu kita lihat apakah dada pasien itu simetris atau enggak gitu ya. Kemudian hitung jumlah frekuensi nafasnya dalam 1 menit. Kemudian kita harus sesuaikan dengan umurnya juga gitu ya. Nah, terus kemudian kita harus ada kesimpulan itu untuk apakah pasien itu bradipnu, takipnu, atau normal aja, dan apakah ada jejas di daerah dada atau ada luka tusuk juga kemungkinan. Nah, untuk auskultasi hampir sama, kita harus perhatikan suara nafasnya gitu ya, apakah bukan suara nafas. Untuk auskultasi kita harus mendengarkan bunyi parunya. Itu apakah vesikuler atau ada, ya benar sih, apakah ada bunyi nafas tambahan juga. Nah, untuk perkusinya itu, untuk perkusi di bagian breathing itu kita bisa lakukan untuk melihat adanya udara atau darah di rongga pleura gitu ya. Nah, ini nih biasanya berkaitan dengan pneumotoraks. Kita bisa lakukan dengan menusukkan jarum di ICS kedua dan harus direncanakan pemasangan water cell drainase. Kemudian untuk yang C-nya,
itu ada circulation, itu ada 4 observasi. Yang pertama ada tingkat kesadaran, ada warna kulit, ada nadi dan tekanan darah. Tingkat kesadaran itu seperti biasa kita bisa lakuin dengan menepuk pundak, memanggil Pak atau Bu, apakah dia merespon atau tidak. Kemudian untuk dia itu disability ini sebenarnya tingkat kesadaran juga kita bisa lihat, kita bisa gunakan GCS gitu ya. Dapat biasanya ditemukan ada compos mentis, ada apatis, somnolens, sopor comateus gitu ya. Kemudian ada exposure, untuk E-nya ada exposure, itu dimana kita tuh diminta untuk kita harus membuka seluruh pakaian pasien untuk melihat pemeriksaan head to toe, tapi head to toe secara sekilas gitu ya. Yang keenam ada Foley catheter seperti biasa. Tujuannya itu pemasangan Foley catheter ini untuk mengetahui apakah kebutuhan cairan pasien itu untuk mengetahui kebutuhan cairan pasien gitu ya. Maka harus diperhatikan produksi urinnya pekat atau jernih gitu ya. Yang ada gastric tube, yang G-nya ada gastric tube itu kemudian nah, pasien dalam keadaan emergensi yang mengalami penurunan kesadaran akibat trauma dan non trauma sebaiknya itu dipasang NGT. Nah, kenapa dipasang NGT? Nah, biasanya pada pasien trauma itu NGT tuh harus dipasang untuk mengurangi distensi abdomennya. Nah, sedangkan pada pasien trauma perawat itu harus bisa menentukan tuh pemasangan NGT-nya ini pakai nasal atau dengan oral begitu. Kemudian yang selanjutnya untuk H itu ada heart monitor. Heart monitor itu monitor EKG seperti biasa gitu ya. Nah, untuk heart monitor ini sebenarnya harus dilakukan reevaluasi lagi ya, apakah tindakannya itu berhasil. Nah, itu untuk ABCD EFGH. Kemudian ada beberapa sumber juga yang mengatakan itu ada DRS-nya. DRS itu singkatan dari danger, respon, sama SPGDT. Nah, SPGDT itu panggilan gitu ya, panggilan kegawatan darurat gitu ya. Kalau untuk danger itu kita harus pakai danger itu 3A. Mungkin kita bisa pakai 3A. Itu aman pasien, aman lingkungan, dan aman perawat begitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada secondary survey, ada pengkajian sekunder. Nah, untuk pemeriksaan sekunder ini sebenarnya pemeriksaan ini dilakukan setelah pasien itu baik gitu ya keadaannya. Itu pemeriksaan head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu ya. Dia biasanya pakai ampel sih. Ya pemeriksaan fisik biasa yang pakai inspeksi, auskultasi, perkusi gitu. Kemudian biasanya anamnesnya itu ada ampel, itu kita lihat ampel itu kepanjangan ya, AMPLE. Kalau untuk A-nya itu ada alert, itu kita lihat apakah ada alergi. Kemudian yang M-nya itu medikasi, obat-obat yang pernah dikonsumsi gitu ya, obat-obat yang sedang dikonsumsi. Kemudian ada post history. Post history ini penyakit yang diderita gitu ya, penyakit yang pernah diderita dan sedang diderita. Kemudian ada L itu maaf guys, ada last meal. Last meal itu kita harus tahu kapan terakhir dia makan, jam berapa. Kemudian E-nya ample, E-nya itu event. Event itu biomekanika yang mendukung cedera tadi. Nah, untuk pemeriksaan fisik ya kayak biasa, head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari wajah. Nah, untuk dari wajah itu ada mata, hidung gitu ya. Kalau mata itu biasanya berupa refleks cahaya dan pupil. Kemudian untuk hidung itu kita palpasi apakah ada fraktur. Kemudian untuk vertebra cervicalis dan leher itu pada saat kita memeriksa leher itu collar neck-nya harus dilepas ya, dan harus tetap dilakukan fiksasi. Kemudian ada toraks, abdomen, pelvis, punggung, dan ekstremitas bawah begitu. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa aku bilangin tentang initial assessment. Sebenarnya initial assessment ini adalah pengkajian yang dilakukan pada kegawat daruratan. Intinya tadi ada aku bilang A sampai H, dan ada juga ampel, dan ada juga yang tambah dengan DRS atau bisa disingkat dengan DRS AH ampel gitu ya. Nah, oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kita semua. See you next video. Dadah.